Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan insyaallah hari ini hari yang sehat buat kita insyaallah. Apalagi hari ini adalah hari yang senantiasa Allah berkahi buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat datang di terapi Al-Quran, terapi Garputala bersama saya Mustaqim CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki. Hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang apa? Kita akan berbicara tentang bagaimana memahami persoalan kehidupan. Namun jangan lupa subscribe dulu dan kemudian tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah hidup di mana kita menghadapi segala persoalan. Kadang-kadang persoalan itu datang dalam bentuk kurang sehat ataupun penyakit. Yang kedua, kadang-kadang persoalan hidup itu datang kesulitan ekonomi ataupun utang piutang. Boleh jadi persoalan kehidupan kita itu adalah persoalan keluarga kita. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ya punya persoalan dalam kehidupan ini. Tidak ada orang-orang yang sepi dari persoalan. Semua di antara kita punya persoalan. Semakin tinggi status kita, semakin tinggi pula persoalan yang kita hadapi. Apakah itu presiden ya atau rakyat biasa, semuanya punya persoalan. Insinyur punya persoalan, penjual sayur pun juga punya persoalan. Pejabat punya persoalan, penjahat pun juga punya persoalan. Orang alim punya persoalan, orang awam pun juga punya persoalan. Semua di antara kita tidak ada satupun yang lepas dari namanya persoalan kehidupan. Cuma teman-teman sekalian, hidup kita tergantung pada bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nah, bagaimana kita memahami persoalan hidup sehingga setiap kita menghadapi persoalan kehidupan kita bisa memahami dengan baik, meletakkan dengan baik, menyikapi dengan baik, dan memposisikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah persoalan itu tidak menjadi lagi masalah dalam kehidupan kita, tapi persoalan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, di mana kita akan semakin hidup kita semakin berkualitas. Teman-teman, saya sendiri memahami persoalan itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena orang yang diberi persoalan oleh Allah adalah orang yang lagi diingatkan oleh Allah. Masya Allah, teman-teman sekalian, ketika kita punya persoalan, apa yang sering kita lakukan? Pertama itu kita pasti sadar. Bahkan yang awalnya tidak khusyuk dalam berdoa menjadi khusyuk, menjadi sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ada yang ketika datang persoalan itu kepadanya menjadi rajin tahajud. Ada yang ketika datang persoalan kepadanya menjadi orang yang
senang bangun malam, senang beristighfar. Itulah persoalan. Jadi persoalan itu bukan sesuatu masalah dalam kehidupan kita, tapi yang masalah itu kita menyikapinya dengan berzuuzan dan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman sekalian, bagi kita orang-orang mukmin, justru kita memahami persoalan itu adalah orang yang lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, sungguh banyak orang-orang yang ketika diberikan penyakit oleh Allah, punya persoalan, punya utang, kesulitan ekonomi, persoalan keluarga, tiba-tiba ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi ujian hidup, itulah fungsi persoalan. Jadi teman-teman sekalian, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita nggak punya masalah, kita nggak punya persoalan, mungkin senantiasa kita lupa sama Allah. Karena itu sering disampaikan oleh para ulama kita, banyak sekali orang-orang yang lulus ketika diberikan ujian oleh Allah, tapi sedikit sekali orang-orang yang lulus ketika diberikan kemapanan ekonomi, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dua-duanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enak juga ujian, musibah juga ujian, dua-duanya ujian. Yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan musibah, kita bersabar dengan musibah itu. Ketika kita diberikan kenikmatan, kita berterima kasih sama Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diberikan persoalan oleh Allah, masalah oleh Allah, ujian oleh Allah adalah orang yang lagi dibersihkan hatinya. Masya Allah teman-teman sekalian. Orang yang kalau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ya, yang teman-teman hari ini dalam keadaan kurang sehat, maka kurang sehat kita itu membersihkan dari segala kotoran-kotoran hati. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah mengeluh tentang penyakitnya, apa kata Rasulullah? La ba'as, nggak apa-apa, insya Allah tahur, insya Allah Allah akan bersihkan dosa-dosamu. Maka itulah teman-teman sekalian, mungkin selama kita sehat kita terlalu jumawa, terlalu kita sombong, bahkan mungkin kita terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak dosa waktu kita sehat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala saat kita ditimpa penyakit kah, kerugian kah, masalah keluarga, maka hati kita lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada puncaknya sebenarnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan persoalan kepada kita. Cuma itu teman-teman sekalian, banyak orang yang ketika menghadapi persoalan hidup, dia mengutuk Allah, mengutuk orang lain, ya, menyesali orang lain, menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah insaf bahwa persoalan itu bukan persoalan datangnya dari orang lain, tapi persoalan itu lebih banyak datangnya dari diri kita sendiri. Orang lain mah cuma wasilah saja, wasilah datangnya persoalan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah terlalu menyalahkan orang lain, karena dia adalah orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang lagi diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya saat ini adalah orang yang dititipkan kunci surga. Masya Allah. Masya Allah teman-teman sekalian, bagi orang yang saat ini yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kesulitan ekonomi, penyakit, masalah keluarga, orang itu lagi dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci surga. Ya, mau nggak teman-teman sekalian? Allah titipkan kunci surga buat kita. Mau nggak? Pasti maulah. Kunci surga kita pegang, maka insya Allah ya kita tinggal masuk saja.
Tapi orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci surga tidak gampang. Ya harus ada bayarannya dulu ya, DP-nya dulu. Nah, DP-nya itulah namanya musibah, penyakit, hutang, persoalan keluarga. Nah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kesembuhan. Seorang sahabat wanita meminta kesembuhan, ya Rasulullah, doakan saya mau sembuh ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian tersenyum, wahai sahabatku, sayang sekali kalau saya doakan engkau menjadi sembuh, dan insya Allah ketika saya doakan engkau akan sembuh. Tapi sayang, kenapa sayang Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam penyakitmu ini Allah titipkan kunci-kunci surga. Masya Allah. Lalu apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, kalau begitu nggak usah saya sembuh ya Rasulullah, nggak usah saya sembuh ya Rasulullah, biarkan saya sakit seperti ini. Cuma doakan saya supaya setiap datang penyakit saya, penyakit ayan saya, aurat saya tidak terlihat. Itulah teman-teman sekalian, kalau disadari bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, Masya Allah, nikmat. Maka itu nikmati rasa sakit kita, nikmati musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah kalau sudah saatnya, Allah akan terbangkan semuanya, dan bahkan Allah akan ganti yang lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Yang keempat, orang yang diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan saat Anda punya masalah, menghubungi saya, ya. Menghubungi saya untuk apa? Ya, untuk meminta nasihat. Lalu saya memberikan nasihat, tahajud, banyak istighfar. Apakah itu bukan sesuatu amalan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan ini ada hikmahnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja bukan persoalan ini, mungkin kita tidak berjumpa di dalam channel ini. Karena kita diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Channel ini menjadi jembatan bagi kita untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ya, nanti teman-teman sekalian buka, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sebagian dari rasa takut, ya, cemas, ya, takut kehilangan, resah gelisah, sempit jiwa. Allah akan uji itu semua, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kerugian, bangkrut, wal anfus, bahkan mungkin meninggalnya salah seorang yang kita cintai, was samarat, kekeringan, wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang kena musibah. Kasih kabar gembira kepada orang yang lagi kerugian. Kasih kerugian kepada orang-orang yang saat ini yang lagi bersabar, kena penyakit, kena persoalan keluarga. Siapa orang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi, mereka berkata sesungguhnya kita ini punya Allah, jiwa kita punya Allah, harta kita punya Allah, kehidupan kita punya Allah, semua punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, perbanyak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Orang yang lagi punya penyakit cemas, ya, begitu meninggalkan berita orang meninggal dunia, langsung hatinya berdetak, langsung cemas. Maka itu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'in. Semua kita inilah milik Allah. Sakit tidak sakit, kalau memang datang waktunya kita akan pasti mati, pasti meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah ketika kita selalu sering-sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka insya Allah jiwa kita akan menjadi sehat, menjadi ringan ketika saat-saat kita menghadapi kecemasan atau kesempitan hidup. Dan jangan lupa ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Nah, begitu kita serahkan semua ke Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang kita hadapi, segala persoalan yang kita hadapi, kita serahkan semua ke Allah. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, mereka itulah yang akan diberikan selawat oleh Allah. Masya Allah, diberikan selawat oleh Allah, dan Allah berikan petunjuk kepadanya, Allah berikan rahmat kepadanya. Karena itu teman-teman sekalian, ya, baik kita hari ini punya persoalan hidup, karena itu bersyukurlah kita kepada Allah. Justru kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah persoalan itu adalah musibah? Kok kita bersyukur pada Allah? Bersyukurnya kita bagaimana? Bersyukurnya kita karena kita diingatkan oleh Allah. Mungkin selama ini kita banyak belakangi Allah, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan ujian seperti ini. Atau hati kita lagi gelap gulita, punya persoalan. Atau karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita, Allah ingin titipkan kunci surganya kepada kita. Dan bahkan bentuk-bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mungkin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan pemahaman kepada kita ketika kita menghadapi persoalan hidup. Mudah-mudahan semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang banyak kita ucapkan, Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Udah lega semuanya? Coba tarik nafas dulu, tarik. Tahan, lepaskan. Tarik nafasnya, tahan, lepaskan. Tarik nafasnya, tahan, lepaskan, ya. Kenapa tarik nafas? Karena agar kita lega, hati kita menjadi lega insyaallah, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa yang mempengaruhi kita sehat ataupun sakit? Ini ada faktor utama menurut beberapa penelitian, bahwa faktor utama kita bisa sehat, kita bisa sakit karena beberapa hal ini. Yang pertama karena spiritual, ya, karena spiritual. Kurang bahagia. Bapak Ibu, hari ini apakah kita kurang bahagia Bapak Ibu? Ada yang kurang bahagia hari ini? Ada? Ya, mungkin hari ini kita kurang bahagia. Kurang bahagianya kita bagaimana? Mungkin hari ini kita Bapak Ibu karena kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di saat kita syukur, maka kita akan bahagia. Ya, kita terlalu melihat enaknya rumput tetangga, hijaunya rumput tetangga. Kita terlalu
melihat enaknya kehidupan orang lain, sementara diri kita itu nggak enak. Bahkan kita selalu melihat orang lain itu beruntung, kitanya yang tidak beruntung, kitanya kita sengsara. Karena itu syukuri apa yang ada pada diri kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dalam hidup kita hari ini sampai hari detik ini, inilah hal yang terbaik Bapak Ibu. Ya, cukup banyak orang-orang Bapak Ibu hari ini nggak punya kaki, tapi merasa hidupnya paling bahagia. Ya, apa yang kurang pada diri kita Bapak Ibu? Ya, nggak ada yang kurang kan? Kita sempit hati, ada faktor-faktor datang kepada kita, penyakit, utang keluarga datang kepada kita. Kenapa? Karena mungkin kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, syukuri apa yang ada pada diri kita. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Jadi kita kurang bersyukur Bapak Ibu. Jadi ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung hati kita akan terhubung dengan Allah. Allah akan mengisi relung-relung jiwa kita, sehingga datanglah rezeki, datanglah sehat, datanglah kenikmatan berkeluarga. Tapi kalau kita selalu merasa berkekurangan, tidak cukup, ya, maka Masya Allah, kebahagiaan itu akan menjadi hilang. Karena itu nanti ada tugas-tugas kita tentang jurnal syukur. Setiap hari kita syukur, ya Allah, meskipun saya kurang sehat hari ini, tapi mata saya masih bisa melihat. Coba Bapak Ibu, meskipun saya kurang sehat hari ini, tapi mata saya masih bisa melihat. Meskipun hari ini saya kurang sehat, tapi mulut saya masih bisa bicara. Meskipun saya kurang sehat hari ini, masih saya, alhamdulillah saya masih dapat berdiri. Disyukuri apa yang ada pada diri kita, sehingga dengan demikian kebahagiaan itu akan membesar, rasa syukur itu membesar, sehingga lama-lama ya sempit hati, ya spiritual kita sempit hati, ketidakbahagiaan itu akan hilang secara pelan-pelan nantinya. Jadi mungkin spiritual itu membuat kita merasa kurang bahagia, itulah yang membuat kita banyak persoalan dalam hidup kita. Atau Bapak Ibu, selama ini mungkin kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Mungkin riba yang kita lakukan, Allah sayang kepada kita lalu Allah tegur kepada kita. Banyak mungkin kelalaian kita di masa lalu, baru Allah bayar hari ini. Karena tidak ada satu dosa yang tidak dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mending Bapak Ibu kalau dosa-dosa kita itu dibayar di dunia, ya, maksiat kita itu dibayar di dunia, masih mending. Allah bayar di dunia dalam bentuk penyakit, karena di saat kita sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan dosa-dosa kita, membayar dosa-dosa kita, sehingga pada saat kita menghadap kepadanya kita sudah dalam keadaan bersih, ya. Karena itu Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah faktor utama sehat dan sakitnya kita itu boleh jadi kurang bahagianya kita karena kurang bersyukur, kurang bahagianya kita itu karena kita banyak dosa dan kesalahan kita yang selama ini yang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu kita masih ada banyak salah kepada orang tua kita, ya, pasangan kita, atau orang-orang terdekat dengan kita, orang mencintai kita, kita banyak menyakiti hatinya, ya. Karena itu Bapak Ibu, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini punya persoalan, lalu segera kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua boleh jadi itu karena pikiran dan emosi membuat kita kurang sehat Bapak Ibu, ya. Pikiran, emosi, perasaan, ketiganya ini memiliki peran penyebab dari sakitnya seseorang itu karena
pikiran, emosi dan perasaannya. Itu kata kedokteran itu 80% menentukan seseorang itu sehat dan sakitnya itu dari pikirannya. Kalau pikirannya tenang, emosinya tenang, perasaannya tenang, maka insya Allah akan sehat-sehat saja. Ya, meskipun makanannya serba terbatas. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, ya, lihat orang-orang yang di kolong-kolong jembatan, mereka nggak ada yang flu, nggak ada yang sakit, padahal makanannya serba terbatas. Ya, kenapa kita sakit Bapak Ibu? Padahal makanan kita terjamin, tempat tidur kita bersih, ruangan ber-AC. Karena terletak pada pikiran dan emosi serta perasaan kita yang kurang baik. Ya, mungkin kurang bersyukur. Kita banyak marah, ya, kita banyak kesal, kita iri hati dan dengki, sombong dan sebagainya. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penyakit selalu berhubungan dengan emosi. Ini adalah satu penelitian. Penyakit yang berkaitan dengan emosi. Yang pertama alergi karena penyangkalan akan kekuatan dan kemampuan diri. Yang kedua radang sendi, ya, sering sakit-sakit sendi karena perasaan tidak dicintai, ditolak dan perasaan dikorbankan. Yang ketiga demam karena perasaan marah yang tidak mampu diekspresikan. Ya, jadi kalau marah ekspresikan, ya, keluarkan. Ya. Yang keempat ginjal, ya, orang penyakit ginjal itu karena kekecewaan, perasaan gagal, rasa malu yang ditekan. Nah, ini jadi perasaan malu yang ditekan akhirnya larinya ke ginjal. Mah karena takut, cemas, perasaan dan tidak puas pada diri sendiri. Makanya orang yang lagi ada mah, penyakit lambung itu pasti sering-sering cemas Bapak Ibu. Ya, perasaannya kurang baik, ya. Yang keenam penyakit paru-paru karena putus asa, kelelahan emosional, luka batin. Jadi orang-orang yang penyakit paru-paru kan itu ada kaitannya dengan luka batin. Jadi semua ini seharusnya Bapak Ibu diobati, bukan dari luarnya saja, dari fisiknya saja, tapi terutama dari dalam yang menguasai 80% dari sehat dan sakitnya seseorang. Yang ketujuh sakit punggung karena ketakutan akan uang, merasa terbebani. Nah, nih Bapak Ibu, ibu-ibu terutama jangan merasa kurang uang, ya, jangan merasa terbebani, nanti sakit punggungnya, ya. Tahu-tahu bukan penyakit itu, ya. Jadi kalau ada banyak duit Bapak Ibu, ya sehat-sehat aja orang, ya, ya mungkin seperti itu. Yang kedelapan sakit pinggang karena rasa tidak dicintai, butuh kasih sayang. Yang kesembilan ini jantung karena rasa kesepian, merasa tidak berharga, takut gagal dan marah. Ya, orang-orang yang sering marah ataupun merasa sebaliknya merasa kesepian, maka itu akan ada jantung, ya. Ini yang saat ini banyak terjadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kanker karena kebencian terpendam atau makan hati yang menahun. Jadi adanya kanker itu karena rasa benci Bapak Ibu terpendam, ya, nggak bisa dikeluarkan. Karena itu kita curhat sama Allah, kita curhat kepada orang-orang yang bisa kita curhat, itu sangat baik Bapak Ibu, agar rasa benci itu nggak terpendam. Terutama ibu-ibu saya kira jarang kena kanker itu, ya, karena sering bercerita, ngobrol, itu bagus itu, ya, sepanjang kepada orang yang tepat. Diabetes karena keras kepala dan tidak mau disalahkan. Wah. Yang ke-12 glukoma karena tekanan dan masa lalu dan tidak mampu dimaafkan. Masya Allah. 13 jerawat karena tidak menerima diri sendiri, tidak suka pada diri sendiri, ya. Anak saya juga jerawatan Bapak Ibu. Pegal-pegal karena ingin dicintai dan disayang, butuh dipeluk, ya, dan kebersamaan. Jadi kalau istrinya pegal-pegal, ya dipeluk saja, ya Pak, ya. Atau ibu-ibu kalau suaminya pegal-pegal, insya Allah hilang itu kalau sudah dipeluk. Obesitas karena takut, ingin dilindungi, kemarahan terpendam, tidak mau memaafkan. Ini semua penyakit-penyakit emosi Bapak Ibu, larinya ke fisik.
Mata minus karena takut akan masa depan ya. Mungkin saya pakai kacamata Bapak Ibu ya, karena dulu ya sering takut masa depan ya. Alhamdulillah dengan garpu ta'ala Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan meskipun masih pakai kacamata dikit-dikit ya. 17, mata plus karena tidak mampu memaafkan masa lalu ya. Dan inilah Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini itu ternyata jarang yang bersumber dari fisik ya, karena orang-orang orang-orang miskin ada di kolong jembatan, bahkan makan apa saja, orang-orang gila bahkan ya di jalan-jalan ya, makanannya sampai kotor, bahkan minum air kotor tapi nggak sakit-sakit Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikiran dan perasaannya mereka itu sudah lepas ya, sudah lepas. Jadi karena itu Bapak Ibu, lepaskan rasa kita yang tidak baik, sehingga insya Allah penyakit itu akan hilang dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Nah, kita lanjutkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, makanan, dari faktor makanan ini sedikit sekali faktor makanan, hanya 20% saja dari sehat dan sakitnya seseorang. Jadi apalagi kita main obat-obatan ya, kadang-kadang obat-obatan saat ini sudah nggak sanggup ya, ada orang tertentu nggak sanggup. Nah ketika kita memperbaiki pikiran Bapak Ibu, emosi, perasaan, maka saya melihat orang-orang justru sembuh alhamdulillah ya. Makan dan minumlah halal yang baik. Ya ayuhannas kulu halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi thayyib ya, Bang Thayyib. Nah, pohon kehidupan Bapak Ibu. Nah, lihat pohon kehidupan. Pohon ini ya, rindang, ada yang rindang sekali, kemudian ada yang kering. Kenapa Bapak Ibu? Tahu nggak? Kenapa ada yang rindang, ada yang kering? Coba kita lihat, perhatikan dengan baik. Padahal sama-sama mendapatkan cahaya, sama-sama mendapatkan air dari langit, sama-sama di tanah yang subur. Apa bedanya Bapak Ibu? Kenapa? Ya? Kenapa ada yang seperti ini? Karena dia subur karena akarnya kuat, akarnya sehat. Kemudian ini kering karena akarnya yang punya masalah, punya persoalan, sehingga dia kering. Akar kita itu apa sebagai manusia? Akar kita itu adalah hati kita, jiwa kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadil mudghah. Di dalam hati manusia itu, diri manusia itu ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Manakala rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, kata Nabi, itulah hati manusia. Kalau hati kita sehat, maka semua akan sehat. Jiwa, pikiran kita akan sehat, maka sehatlah semuanya. Dan itu apabila itu terganggu Bapak Ibu, maka terganggulah semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah kita menjadi orang-orang yang diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita belajar dari kehidupan ini. Jadi kalau kita punya masalah, kemana kita Bapak Ibu? Ke Allah Subhanahu wa taala. Dari seri selanjutnya di sini kita akan menjelaskan bagaimana ketika persoalan itu datang, apa yang kita lakukan ya. Apa yang kita lakukan? Ada orang Bapak Ibu ketika datang persoalan kepadanya justru salah memilih cara menyelesaikan persoalan. Makanya banyak orang sekarang, ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke dukun, macam-macam Bapak Ibu. Padahal Allah siapkan fasilitasnya buat kita. Datanglah ke Allah, datanglah ke Allah Bapak Ibu ya. Ketika kita datang ke Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu ya? Ketika kita datang sama Allah Subhanahu wa taala, maka selesai persoalan kita Bapak Ibu. Datanglah ke Allah, malam-malam datanglah ke Allah. Datanglah ke orang tua, minta maaf, minta doa. Datangi saudara kita yang punya persoalan dengan kita.
Maka insya Allah Bapak Ibu, apa yang sulit bagi Allah? Ciptakan sedunia ini saja, Allah nggak susah. Yang susah itu kita Bapak Ibu, yang nggak mau datang kepadanya. Allah akan selesaikan persoalan kita kalau kita datang kepadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kita yang lagi punya persoalan hidup, kita datangnya ke Allah. Mungkin selama ini kita kurang datang ke Allah, kita terlalu banyak datang ke manusia, obat, dokter yang itu yang terus kita andalkan. Tapi kita sama sekali tidak pernah mengandalkan Allah. Padahal yang ciptakan kita semua, yang memberi kita kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dokter, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan like serta tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kebahagiaan yang sempurna, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan harapan kita semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.